Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, masih tentang cerita Syekh Abdul Qadir Jailani yang berjudul Menuntut Ilmu di Baghdad. Bagi yang belum nonton video sebelumnya, silahkan dinonton terlebih dahulu karena ini sambungan dari video sebelumnya. Dalam usia 18 tahun, ia sudah meninggalkan Jilan menuju Baghdad pada tahun 488 Hijriah atau 1095 Masehi. Tujuan utama Syekh Abdul Qadir ini sesungguhnya hendak masuk ke kampus Nizamiyah yang dipimpin oleh Al-Ghazali. Namun saat Syekh Abdul Qadir tiba di kampus itu, Al-Ghazali sudah tidak ada di Nizamiyah dan telah pergi melakukan pengembaraan ke negara-negara lain. Al-Ghazali memilih meninggalkan Nizamiyah karena dirinya saat itu telah dirundung keraguan hebat, sehingga ia lebih memilih melepaskan seluruh kedudukan dan kesuksesannya yang gemilang di Baghdad, terutama statusnya sebagai guru besar hukum dan teologi di Nizamiyah. Keinginan Syekh Abdul Qadir itu kandas karena dirinya tidak diterima di kampus favorit itu. Karena tidak diterima belajar di Nizamiyah yang dipimpin Ahmad Al-Ghazali, yaitu adiknya Imam Al-Ghazali. Meski demikian, ia tetap tinggal di Baghdad untuk berguru kepada para ulama lain seperti di negeri 1001 malam itu, seperti Ibnu Aqil, Abul Khattad, Abul Husain Al-Farra, dan juga Abu Sa'ad Al-Mukharami. Ia pun mempelajari beragam disiplin ilmu keislaman seperti fikih, tafsir, hadis, dan sastra Arab. Untuk bidang fikih, Syekh Abdul Qadir mempelajari mazhab Hambali dengan berguru kepada Abu Sa'id Al-Makhrumi atau yang populer disebut Al-Makhzumi. Kemudian di bidang tafsir, beliau belajar kepada Hazrat Abu Ghalib Ahmad dan Hazrat Abu Qasim Ali. Lalu di bidang sastra Arab, beliau belajar kepada Hazrat Abu Zakaria Yahya At-Tabrizi. Selain itu, beliau juga dengan tekun dan intensif berguru tasawuf kepada Abu Khair. Dia menimba ilmu pada ulama-ulama tersebut hingga dirinya mampu menguasai ilmu-ilmu usul dan juga perbedaan-perbedaan pendapat para ulama, utamanya di bidang hukum Islam. Berkat kecakapannya, Abu Sa'ad Al-Makhrami yang saat itu membangun sekolah kecil-kecilan di daerah Babul Azaj, lalu menyerahkan pengelolaan sekolah tersebut sepenuhnya kepada Abdul Qadir. Sebagai santri yang tawadhu dan taat kepada guru, maka Abdul Qadir menerima titah gurunya itu. Ia mengelola sekolah yang didirikan gurunya ini dengan sungguh-sungguh. Ia bermukim di sana sambil mengajar dan memberikan pengajian kepada orang-orang di sekitar sekolah tersebut. Banyak orang yang bertobat setelah mendengar nasihatnya. Banyak pula orang yang bersimpati kepadanya, lalu datang menimba ilmu di sekolah yang dikelolanya itu, hingga sekolah itu tidak mampu menampung lagi banyaknya santri yang mendaftar. Sekolah itu kemudian diperluas dan direnovasi total seperti baru. Pada tahap perkembangannya, sekolah yang didirikan gurunya itu pun populer dengan nama Sekolah Syekh Abdul Qadir Al-Kailani. Hingga saat ini sekolah ini masih berdiri tegak di Baghdad dan dikenal dengan nama Sekolah Al-Qadariyah. Terkait dengan kecerdasan Syekh Abdul Qadir saat belajar di Baghdad sehingga menguasai beragam fan ilmu. Di dalam Zail Tabakat Al-Hanabilah, Ibnu Rajab menuturkan, ia menguasai 13 bidang ilmu. Banyak orang yang belajar pada Syekh tentang tafsir, hadis, dan persoalan mazhab. Setiap mengeluarkan fatwa, ia menggunakan kaidah fikih Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Ia juga menguasai ilmu perbandingan, usul fikih, dan nahu ataupun gramatika Arab. Selepas zuhur, ia selalu mengkaji ilmu qiraat. Selama menjadi santri di Baghdad pula, Abdul Qadir selain tekun mendalami beragam jenis fan ilmu, juga terkenal rajin bertirakat atau riyadhah. Setiap kali habis belajar di kelas, Abdul Qadir melakukan kelana ke hutan-hutan dan tempat-tempat sepi di Baghdad. Di tempat-tempat seperti hutan-hutan dan gurun-gurun pasir inilah beliau menghabiskan malam-malamnya untuk bermunajat kepada Allah. Abdul Qadir melakukan tirakat dan riyadhahnya ini tidak memperdulikan cuaca. Baghdad di malam hari dikenal sangat dingin, namun kondisi alam yang keras ini tetap tidak menyurutkan langkah Abdul Qadir. Ketika tenaganya habis terkuras untuk melakukan riyadhah, zikir dan ibadah kepada Allah, ia pun istirahat sejenak hanya dengan beralaskan tanah dan berbantalkan batu. Saat melakukan tirakat di malam hari di hutan-hutan dan gurun pasir itu,
Abdul Qadir hanya mengenakan jubah dan serban yang tipis. Dan manakala dirinya dirundung rasa lapar, ia mencari tumbuh-tumbuhan liar yang ada di hutan atau sungai untuk ia makan. Tumbuh-tumbuhan itu masih bersifat alami dan belum ada yang memiliki. Terkait dengan riyadhah yang begitu keras yang ia lakukan selama menjadi santri di Baghdad, Abdullah As-Sulami berkata, "Aku mendengar Syekh Abdul Qadir berkata, aku pernah tak menyentuh makanan sama sekali selama beberapa hari. Ketika aku tiba di suatu tempat di daerah timur, tiba-tiba datang seseorang menyerahkan kertas yang terlipat keras. Dia lalu pergi meninggalkanku. Aku terus melanjutkan perjalanan sampai bertemu dengan orang yang menjual sayuran. Aku membeli sepotong roti kering dan makanan bercampur roti. Lalu aku berjalan menuju sebuah masjid terpencil. Aku duduk menyendiri di masjid itu untuk mengulangi mata pelajaran yang aku dapatkan. Aku meletakkan makanan itu di depanku sambil menghadap kiblat. Aku berpikir bahwa aku akan makan ataukah tidak. Lalu aku membuka seceri kertas yang terselip di dinding masjid. Aku mengambil dan membaca tulisan yang ada di dinding masjid. Allah berfirman dalam sebahagian kitabnya yang diturunkan pada zaman lampau, bahwa makanan dan hawa nafsu hanya diperuntukkan bagi orang-orang mukmin yang imannya lemah, supaya mereka menjadikan makanan tersebut sebagai alat untuk beribadah dan mengerjakan ketaatan. Setelah membaca isi kertas tersebut, aku segera mengambil sapu tangan dan membiarkan makanan itu pun tetap menghadap kiblat. Aku segera sholat 2 rakaat dan pergi." Dalam sebuah pernyataannya sendiri, Syekh Abdul Qadir pernah berkisah, "Aku makan buah-buahan berduri, sampah sayur-sayuran dan daun-daun busuk yang terhempas ke pantai. Aku tercekik oleh kelaparan di sebuah negeri yang dibilang makmur yang bernama Baghdad, sehingga beberapa hari aku tidak menyentuh makanan, dan yang aku makan hanyalah sisa-sisa yang dibuang. Pada suatu hari aku sangat kelaparan. Aku pergi ke tepi pantai untuk mencari sekedar daun-daun busuk atau semacamnya. Tetapi kemana saja aku pergi, selalu saja kutemukan orang-orang miskin yang kondisinya sama denganku. Aku takut berebut dengan mereka. Aku memilih pulang dengan tangan hampa. Aku masuk ke dalam masjid dan rasa lapar telah benar-benar mencengkramku. Aku bahkan sudah tak kuat lagi berpegangan. Aku duduk di emperan masjid. Kematian terasa dekat denganku. Tiba-tiba datang seorang pemuda juga datang ke masjid. Dia membawa roti dan makanan bakaran. Dia duduk sambil makan. Saat dia mengunyah sesuap makanan, hampir saja mulutku ikut menganga karena terasa lapar. Tetapi aku segera menahannya. Begitulah luar biasa tirakat dan riyadhah yang dijalani oleh Syekh Abdul Qadir saat beliau masih menjadi santri. Dan sepertinya tidak ada santri zaman sekarang yang mempunyai kehendak dan usaha untuk tirakat yang begitu kerasnya. Karenanya wajar kalau Syekh Abdul Qadir kemudian muncul sebagai pemimpin wali dan sufi yang sangat dikasihi oleh Allah. Sebab beliau begitu total dan sungguh-sungguh dalam mengabdi dan beribadah kepada Allah melalui kesungguhan tirakat dan riyadhahnya. Bagi Syekh Abdul Qadir, seorang sufi tidak boleh takut dengan rasa lapar, karena ia sepenuhnya tawakal kepada Allah. Selain itu, sudah menjadi tradisi sufi yang tidak mau mengecap kenikmatan duniawi, terlalu tenggelam ke dalam kenikmatan duniawi, hanya akan membuat seorang sufi terhalang dirinya untuk sampai ke hadirat Allah. Dunia bagi seorang sufi merupakan celah dan penghalang mata batin untuk sampai ke hakikat kebenaran. Hal ini seperti jelas disadari penuh oleh Abdul Qadir saat dirinya masih menjadi santri di Baghdad. Setelah menyelesaikan studi di Baghdad, Syekh Abdul Qadir tidak kembali ke kampung halamannya. Beliau tetap tinggal di kota ini hingga wafatnya. Di Baghdad, seluruh hidupnya digunakan untuk berdakwah dan menekuni laku zuhud. Meski secara formal beliau sudah tidak lagi belajar di madrasah atau pondok pesantren, melainkan telah menjadi seorang ulama dan wali yang disegani banyak orang. Beliau justru semakin keras dalam melakukan tirakat. Ia berusaha menggapai makam-makam sufisme yang telah ia pelajari. Dirinya semakin terpacu untuk menantang diri untuk mencapai makam rohani tertinggi.
Konsekuensinya semakin deras untuk menghindarkan diri dari segala kesenangan dan kemewahan duniawi. Seluruh waktu, energi dan pikirannya tercurah untuk berdakwah dan beribadah kepada Allah. Dakwah, ibadah, dan riyadhah benar-benar menyita waktunya, sehingga sering ia sholat subuh tanpa berwudu lagi, karena tidak pernah batal wudunya. Selain itu, dalam sebuah riwayat lain juga dijelaskan bahwa beliau seringkali khatam membaca Al-Quran dalam satu malam. Selama latihan rohaniyah ini, beliau sering memutus menghindarkan diri dari keramaian, sehingga beliau pun juga kerap tak bertemu atau berbicara dengan seorang pun. Jika hendak pergi berjalan-jalan, beliau sering berkeliling padang pasir. Beliau kemudian meninggalkan Baghdad dan menetap di Shustar, 12 hari perjalanan dari Baghdad. Selama 11 tahun beliau menutup diri dari dunia. Masa-masa ini merupakan tanda berakhirnya latihannya, di mana saat itu beliau menerima nur yang dicarinya. Melalui olah rohani dan sofistik itu, diri hewaninya kini telah digantikan oleh wujud mulianya. Upaya Syekh Abdul Qadir menjaga hatinya untuk tidak terikat dengan kesenangan duniawi sungguh ekstrim. Siapapun jarang bisa mengikutinya. Bayangkan dengan keluarga, seperti istri dan anak-anaknya pun beliau berusaha untuk tidak terlalu dekat. Meski demikian, tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan orang tua tetap ia jalankan dengan sepenuhnya. Beliau tidak pernah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga terkait dengan hubungannya dengan istri dan anak-anaknya yang berada di dalam kerangka sufisme itu, seperti dikisahkan dalam As-Safinah Al-Qadariyah, yaitu Bahtera Al-Qadariyah, bahwa ketika istri Syekh Abdul Qadir melahirkan seorang bayi yang mengemaskan dan menyenangkan, maka Syekh Abdul Qadir segera mengendong atau mengembannya dengan berkata, "Ini adalah mayat." Pernyataan beliau ini merupakan pertanda bahwa bayinya itu tidak berusia lama. Bayinya itu akan segera meninggal dunia. Beliau berusaha menghilangkan rasa cinta yang berlebihan terhadap anaknya dari dalam hatinya. Karenanya, ketika bayinya yang sangat menyenangkan itu benar-benar meninggal dunia, beliau pun tidak merasa kehilangan. Saat bayinya meninggal dunia, beliau sedang mengisi pengajian di majelisnya. Beliau kemudian cukup mengutus beberapa orang untuk menangani jenazah bayinya dan tidak menghentikan pengajiannya. Setelah jenazah selesai dimandikan, beliau selesai mengisi pengajiannya. Jenazah pun didatangkan di hadapan beliau. Beliau lalu mengajak jamaah untuk sholat jenazah. Sehabis itu beliau kemudian kembali ke tempat majelis ta'limnya yang semula untuk melanjutkan pengajian. Hal itu menunjukkan betapa tingginya dan kerasnya Syekh Abdul Qadir dalam memisahkan diri dengan urusan dunia. Bahkan anaknya sendiri pun nampak beliau abaikan demi menjaga hati dan perasaannya tetap fokus kepada Allah. Tapi sekali lagi, hal itu bukan berarti melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin keluarga. Beliau tetap menafkahi istri dan anak-anaknya, memberikan pendidikan yang baik dan berkualitas kepada anak-anaknya. Jadi dalam hal ini, tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga tidak bisa beliau tinggalkan, baik tanggung jawab secara lahir maupun batin, demi laku kerohaniaannya. Laku kerohaniaan itu ia tempatkan pada posisi yang pas sehingga tidak mengabaikan tanggung jawab sebagai suami dan orang tua. Selama hidupnya beliau tidak lelah untuk berdakwah. Beliau selain mempunyai madrasah juga mempunyai majelis ta'lim. Majelis ta'limnya banyak dipenuhi oleh jamaah yang hendak mengikuti pengajian beliau. Sebagaimana dikisahkan oleh Umar Al-Kahmani, majelis-majelis ta'lim Syekh Abdul Qadir tidak pernah sepi dari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang memeluk Islam, juga dari para perampok dan pembunuh yang bertobat di hadapan beliau. Al-Kahkami melanjutkan kata-katanya, "Pada suatu hari datanglah seorang rahib untuk memeluk agama Islam di hadapan Syekh Abdul Qadir. Kemudian rahib itu bercerita kepada orang-orang banyak. Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki dari Yaman. Kata orang itu, 'Islam telah merasuk dalam jiwaku dan aku mantap untuk tidak memeluk agama Islam kecuali di hadapan orang Yaman yang paling baik menurut pandanganku. Aku duduk termenung sampai aku tertidur. Di dalam mimpi aku melihat Al-Masih Isa ibnu Maryam datang dan berkata kepadaku, "Wahai Sanan, pergilah engkau ke Baghdad. Masuklah Islam di hadapan Syekh Abdul Qadir, karena dia adalah manusia paling baik di muka bumi sekarang ini."
Lalu Al-Kahmani juga berkisah bahwa suatu hari telah datang 13 orang laki-laki menghadap Syekh Abdul Qadir. Ke-13 orang Nasrani ini kemudian menyatakan diri untuk memeluk agama Islam di hadapan Syekh Abdul Qadir di majelis ta'limnya. Di hadapan sang Sultanul Aulia itu, mereka mengenalkan diri bahwa mereka adalah penduduk Arab yang beragama Nasrani. Meski demikian, mereka sesungguhnya mempunyai keinginan untuk masuk Islam. Namun mereka bingung, siapa yang akan menuntun masuk Islam. Di tengah kebingungan dan kegalauan itu, mereka tiba-tiba mendengar suara tanpa adanya wujud. Suara itu berkata seperti ini, "Wahai orang-orang yang beruntung, pergilah ke Baghdad, masuklah agama Islam di hadapan Syekh Abdul Qadir. Disebabkan oleh barokahnya, maka kalian akan memperoleh keimanan darinya. Karena saat ini tidak ada seorang pun yang memiliki keimanan seperti keimanannya." Dengan perannya itu, Syekh Abdul Qadir merupakan sosok yang selain menyebarkan ilmu, mencerdaskan masyarakat, bersikap zuhud, juga aktif berdakwah mengislamkan banyak orang. Ibadahnya kepada Allah, baik saat masih menjadi santri maupun ketika sudah menjadi ulama di masyarakat, tidak pernah surut. Hati dan perhatiannya tidak pernah berpaling dari Allah. Beliau dalam dakwahnya juga sering menolong masyarakat yang sangat membutuhkan. Di antaranya beliau pernah memberi 40 ekor kuda mewah kepada seseorang sebagai obat. Seperti dikisahkan oleh Muhammad Muhibbuddin dalam kisah-kisah keajaiban Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa dulu pernah ada orang yang hidupnya agak jauh dari kota Baghdad, tempat Syekh Abdul Qadir hidup. Meski demikian, ia tetap mendengar kemasyhuran dan nama besar sang Sultanul Aulia itu. Hal ini karena nama besar dan popularitasnya benar-benar menembus batas-batas teritorial sehingga baik masyarakat desa maupun masyarakat kota mengenal, bahkan berguru kepadanya. Karena mendengar bahwa Syekh Abdul Qadir merupakan seorang wali besar, laki-laki itu bermaksud menuju Baghdad untuk sowan. Berbagai desa dan padang gurun pun ia lintasi untuk menuju rumah Syekh Abdul Qadir. Namun ketika dirinya sudah sampai di pintu gerbang rumah Syekh Abdul Qadir, laki-laki itu mulai ragu mengenai kualitas kewalian Syekh Abdul Qadir. Sebab ia melihat Syekh Abdul Qadir memiliki 40 ekor kuda mewah. Dalam benaknya ia pun bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang pimpinan para wali justru cinta dunia? Mempunyai 40 ekor kuda mewah menunjukkan pemiliknya termasuk orang yang suka kemewahan dunia. Singkat kata, laki-laki tersebut langsung mempunyai suudzon terhadap Syekh Abdul Qadir. Karena itu laki-laki itu pun langsung kembali pulang dan mengurungkan niatnya untuk bertemu dengan Syekh Abdul Qadir. Tak berselang lama, laki-laki itu pun terkena penyakit kronis. Menurut diagnosa dokter, orang itu bisa sembuh kalau diobati dengan hati 40 ekor kuda. Ini pun bukan kuda sembarangan. Kuda yang bisa menjadi obat bagi laki-laki itu adalah kuda-kuda mewah yang mempunyai ciri khas dan keistimewaan tertentu. Untuk mencari kuda-kuda istimewa itu sungguh susah. Jangankan untuk 40 kuda, satu saja sulit untuk ditemukan. Dan diketahuilah bahwa orang yang mempunyai kuda-kuda istimewa dalam jumlah 40 itu hanyalah Syekh Abdul Qadir yang tinggal di Baghdad. Maka keluarga laki-laki kampung itu pun memberanikan diri pergi ke tempat Syekh Abdul Qadir untuk meminta kuda-kudanya itu sebagai obat. Maka sampailah rombongan keluarga laki-laki itu di hadapan Syekh Abdul Qadir. Rombongan ini pun segera mengutarakan hajatnya untuk meminta bantuan Syekh Abdul Qadir agar pimpinan para wali itu bersedia memberikan kudanya untuk pengobatan saudara mereka yang sakit. Sebab mereka sudah mencari kuda yang istimewa yang mempunyai khasiat untuk obat itu, tetap tidak ditemukan dimanapun kuda-kuda itu, kecuali di rumahnya Syekh Abdul Qadir. Mendengar keluh kesah orang kampung itu, tanpa menunggu lama, Syekh Abdul Qadir langsung memberikan kuda-kuda istimewanya yang berjumlah 40 ekor itu. Betapa bahagianya orang-orang itu karena nyawa saudaranya bisa tertolong berkat kebaikan hati Syekh Abdul Qadir. Ke-40 kuda itu pun segera dibawa pulang. Sesampai di rumah mereka, kuda-kuda itu pun satu persatu dipotong untuk diambil hatinya sebagai obat laki-laki tersebut. Hingga akhirnya ke-40 kuda itu habis disembelih. Dan benar,
Setelah diobati dengan 40 ekor hati kuda itu, laki-laki yang terkena penyakit kronis itu sembuh total dan hidup sehat kembali. Ketika sudah sehat, laki-laki kampung itu pun diberitahu bahwa 40 ekor kuda yang menyembuhkan penyakitnya itu hasil pemberian Syekh Abdul Qadir, tokoh wali yang dia sendiri pernah suudzon kepadanya. Ternyata 40 kuda mewah yang menyembuhkan dirinya itu pernah ia lihat saat dirinya hendak sowan ke Syekh Abdul Qadir. Namun tidak jadi karena ia keburu suudzon. Bahkan yang menyebabkan dirinya suudzon terhadap Syekh Abdul Qadir adalah 40 kuda yang dia jadikan sebagai obat itu. Maka laki-laki itu pun langsung menangis. Dirinya menyesal karena telah suudzon kepada Syekh Abdul Qadir. Dia telah menuduh pimpinan para wali itu sebagai orang yang cinta dunia. Padahal kalau seandainya Syekh Abdul Qadir cinta dunia, tentu beliau tidak akan memberikan ke-40 kuda mewah miliknya kepadanya. Maka laki-laki kampung itu pun segera pergi ke Baghdad untuk bertemu dan bertamu ke rumah Syekh Abdul Qadir. Bertamunya kali ini adalah untuk meminta maaf, sebab orang yang telah ia tuduh sebagai pencinta dunia itu justru yang menolong hidupnya. Sesampainya di hadapan Syekh Abdul Qadir, laki-laki itu pun dengan jujur meminta maaf karena sebelumnya ia telah suudzon kepada beliau. Namun justru beliau yang menolong dirinya ketika sedang diambang kematian. Selain itu, laki-laki itu pun menyatakan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Syekh Abdul Qadir karena telah menolong dirinya sehingga dirinya bisa sembuh dari penyakitnya. Andaikan Syekh Abdul Qadir tidak mau memberikan 40 kudanya itu, bisa jadi ia sudah pergi menghadap Tuhan. Mendengar pernyataan laki-laki itu, Syekh Abdul Qadir berkata, "Perlu kau ketahui bahwa 40 ekor kuda yang aku beli itu sebenarnya memang aku sediakan untuk kamu. Karena aku tahu kamu akan mendapat musibah, menderita penyakit parah yang tidak ada obatnya kecuali harus dengan 40 kerat hati kuda. Aku juga tahu maksudmu. Semula kamu akan datang bertamu kepadaku semata-mata didorong rasa cinta kepadaku. Namun waktu itu kamu berprasangka buruk dan kau tidak tahu hal yang sebenarnya sehingga kamu kembali pulang." Dan itulah untuk kali ini, dan insya Allah akan kita lanjut untuk video selanjutnya masih dalam cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.